Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, kerjasama Miyagi dan Sakuragi dalam melakukan taktik penyergapan akhirnya berhasil dilakukan. Seluruh kawan, lawan, bahkan penonton dibuat takjub oleh aksi Dunk Sakuragi. Namun, tak berapa lama berselang, tim Sanoh yang memiliki mental juara, berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan cepat yang berhasil disempurnakan oleh Fukatsu melalui jump shot. Di saat yang sama, Mitsui mulai menemukan performa terbaiknya dan berhasil melakukan lemparan 3 angka, meski sesaat kemudian Sanoh kembali berhasil melakukan serangan balasan. Pertandingan antara Shohoku versus Sanoh sudah berjalan sengit, dengan intensitas tinggi, meski baru berjalan di awal-awal pertandingan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Mitsui berdiri tegak di luar garis 3 angka. Napasnya tenang, matanya penuh keyakinan. Bola bergetar ringan di tangannya, seolah menyatu dengan jiwanya. Dengan satu gerakan mulus, ia melompat. Lengan terangkat sempurna, jari-jarinya melepaskan bola dalam harmoni sempurna. Pergelangan tangannya mengayun anggun, mengirimkan tembakan yang penuh perasaan. Bola melambung, melesat menembus udara seperti anak panah yang tak meleset dari sasarannya. Detik seolah melambat. Semua mata terpaku pada lintasannya yang tak tergoyahkan. Dalam sekejap, bola menukik turun, mencium jaring tanpa menyentuh ring. Di bawah ring, Kawata membentangkan tubuhnya, menghadang Akagi yang berusaha mencari ruang. Sementara Masahiro mengepung Sakuragi, menutup setiap celah geraknya. Namun, semua itu sia-sia. Bola telah menentukan jalannya, dan angka bertambah untuk Shohoku. Papan skor berubah, 8-4. Keunggulan Shohoku sementara, tetapi semangat tak mengenal batas. Dari bangku cadangan, Nori berteriak lantang, suaranya menusuk kebisingan lapangan, membakar semangat sahabatnya. Mitsui tak perlu menoleh, karena kepercayaan dirinya tengah membara. Tanpa ragu, ia berlari kembali ke daerah pertahanan, tubuhnya dipenuhi energi kemenangan. Sementara itu, Ichinokura hanya bisa terpaku di tempatnya, tatapannya kosong, dikecewakan oleh kenyataan yang tak bisa diubah. Di sudut lapangan, pelatih Domoto berdiri tanpa kata, matanya tajam meneliti setiap pergerakan di lapangan. Strategi Shohoku mulai terkuak di benaknya, bukan Akagi, ataupun Rukawa, tetapi Mitsui yang menjadi pusat serangan Shohoku. Sebuah pola yang tak diduga sebelumnya. Di sisi lain, pelatih Anzai duduk tenang, matanya mengamati pertandingan dengan sorot mata yang sulit ditebak. Wajahnya tampak damai, tetapi dalam diamnya, ada keseriusan yang tak terbantahkan. Pelatih Domoto melirik ke arahnya, tatapan matanya menyiratkan lebih dari sekadar pengamatan, ada rasa kagum, dan rasa hormat. Dahulu, pria itu berjuluk Iblis Putih, seorang pelatih dengan api yang menyala-nyala di hatinya. Namun, kini ia berdiri sebagai Buddha putih, tenang seperti air, dan dalam seperti lautan. Tapi Domoto tidak lengah. Ia tahu, ketenangan Anzai bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lebih menakutkan. Di pinggir lapangan, Ayako dan Kogure terus membakar semangat Shohoku. Sorakan mereka mengisi udara, memacu adrenalin setiap pemain yang berjuang di lapangan. Dan di tengah lapangan, permainan terus bergulir dengan intensitas yang membakar. Sawakita, bintang Sanoh, melesat menuju pertahanan Shohoku. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Rukawa menghadangnya. Dengan kecepatan dan ketegasan, ia menutup celah, menahan langkah sang bintang Sanoh itu. Sorak-sorai tiba-tiba meledak dari tribun. Nama Sawakita bergema di seluruh arena, menggetarkan udara, mengguncang jiwa. Di antara riuhnya suara, Sakuragi tersentak, saat dirinya menyadari nama pemain lawan yang dielu-elukan itu adalah sang pemain Asano. Di tempat lain, Fukatsu, dengan posturnya yang menjulang, menghalangi pergerakan Miyagi. Miyagi berusaha menerobos, tetapi tubuh Fukatsu menjadi tembok yang sulit ditembus. Lalu, dengan ketajaman seorang maestro, Sawakita mengirimkan operan cepat ke Fukatsu, memanfaatkan celah yang terbuka lebar.
Akagi terkejut saat dirinya menyadari Sanoh telah mengubah target. Mereka tidak hanya mengandalkan Sawakita, tetapi juga memanfaatkan keunggulan fisik Fukatsu atas Miyagi. Dan kini, Fukatsu yang memiliki keunggulan, bersiap menembak. Ia mengangkat bola, bersiap melakukan jump shot. Miyagi tak tinggal diam, dengan refleks luar biasa, ia melompat, mencoba menutupi ruang tembak. Namun, di detik yang sama, Akagi turut melesat ke udara. Fukatsu tak menduga, saat dua bayangan besar kini menghalangi pandangannya. Sejenak, mata Fukatsu membelalak, terkejut oleh kekompakan Shohoku yang tak terduga. Fukatsu melesat bagai kilat, matanya tajam membaca setiap pergerakan. Dengan presisi luar biasa, bola melayang dari tangannya, umpan cepat, seolah menembus ruang dan waktu. Kawata yang sigap di bawah ring, menangkapnya dengan cengkeraman kuat. Sejenak Akagi tersentak, bahkan Kogure dan Yasuda yang berada di bangku cadangan terperangah. Mereka tahu, Fukatsu adalah jenderal lapangan, tapi tak menyangka mampu bergerak secepat dan sehalus ini. Tanpa ragu, Kawata melompat, otot-ototnya menegang saat tubuhnya melawan gravitasi. Gerakannya sempurna, menyebabkan bola meluncur dengan keanggunan yang mematikan, saat menembus ring Shohoku. Jaring bergoyang, dan suara dentingan halus menyayat atmosfer tegang. Sanoh meledak dalam sorak-sorai kemenangan. Sementara, angka di papan skor kembali imbang. Kawata berlari ke arah Fukatsu, tangan menepuk bahu sahabatnya, diiringi senyuman penuh arti tersungging di wajahnya. Kawata memuji kerja bagus Fukatsu di lapangan. Di tribun, seorang pria berkaus lusuh, seorang penjual sepatu yang dulu menjual sepatu merah dengan harga murah kepada Sakuragi, menyeringai. Ia bersorak, memuji keindahan serangan itu, namun dalam satu tarikan napas yang sama, mencemooh kehebatan lawan yang mengancam tim kesayangannya. Suasana di stadion semakin memanas. Sanoh semakin tajam, dan semakin sulit dihentikan. Dari bangku cadangan, para pemain Sanoh bertepuk tangan, memberi semangat. Mereka mengingatkan Ichinokura agar lebih berhati-hati saat berhadapan dengan Mitsui. Ichinokura menerima tatapan rekan-rekannya. Tak perlu ada kata-kata, karena ia mengerti. Mitsui adalah ancaman, dan ia harus lebih waspada. Ichinokura menyipitkan mata, membaca pergerakan Mitsui. Namun di seberang sana, Mitsui sudah mengambil ancang-ancang. Tatapannya tajam, menusuk, mencari celah yang tak terlihat oleh mata biasa. Bola berada dalam genggamannya. Langkahnya mantap, menyisir sisi lapangan dengan kecepatan yang penuh keyakinan. Seperti gelombang yang tak terhentikan, ia mendekati garis pertahanan Sanoh. Ichinokura kembali menghadangnya, wajahnya menyiratkan tekad bercampur frustrasi. Mitsui terus menjadi ancaman utama, terus meruntuhkan pertahanan Sanoh dengan kecerdasan dan akurasi. Tapi kali ini, Ichinokura tak akan membiarkannya lewat begitu saja. Mitsui melayang di udara, jemarinya mencengkram bola dengan determinasi membara. Wajahnya tegang, napasnya tertahan. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Di hadapannya, Ichinokura membaca celah, kesempatan emas untuk menggagalkan tembakan ini. Tanpa ragu, ia melompat tinggi, kedua lengannya terulur lebar, mencoba mengubah arah bola. Bola melambung sembari berputar pelan, menuju ring. Ujung jari Ichinokura nyaris menyentuh bola, namun gagal. Di bangku pemain Sanoh, suara riuh meledak. Para pemain berdiri, berteriak, memperingatkan akan kemungkinan terjadi rebound. Di bawah ring, Kawata sudah bersiap, tubuhnya kokoh menghadang Akagi yang berusaha menerobos. Di sisi lain, Masahiro tak memberi celah bagi Sakuragi, menekannya tanpa henti, menghalanginya dari bola yang mungkin terpental. Di sudut lapangan, Aida mengamati dengan tajam. Ia membaca sudut tembakan Mitsui, ekspresi wajahnya berubah, saat memperkirakan bola ini tak akan masuk. Dalam pikirannya, posisi Mitsui saat melesatkan tembakan terlalu sulit. Ichinokura mungkin tak menyentuh bola, tapi gangguannya cukup membuat lemparan ini berpotensi meleset. Sementara di pinggir lapangan, Kogure, Ayako, dan pelatih Anzai terpaku. Mata mereka mengikuti bola yang melayang dalam lintasan melingkar sempurna, jantung mereka seolah berhenti berdetak. Dan saat momen itu terjadi, bola menyentuh jaring, dan meluncur mulus ke dalam ring tanpa menyentuh besi. Sejenak, waktu terasa berhenti, lalu, ledakan emosi pun menggema. Kogure, Ayako, dan pelatih Anzai yang semula membeku kini bersinar dengan kebahagiaan yang tak terbendung.
Aida terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Bahkan, para pemain di lapangan menegang dan tercengang oleh aksi Mitsui, yang meski dalam posisi sulit, dan di bawah tekanan Ichinokura, tetap berhasil menuntaskan tembakan yang nyaris mustahil. Seluruh stadion bergejolak, dan sorakan penonton menggema, menciptakan gelombang suara yang mengguncang lapangan. Di antara gemuruh itu, pendukung Sanno terperangah, terpaku di antara kekaguman dan keengganan untuk percaya. Mitsui, dengan satu gerakan mustahil, telah melepaskan tembakan dari sudut yang hampir tidak masuk akal, namun bola meluncur mulus menembus jaring. Mitsui tak membuang waktu. Ia segera berlari kembali ke pertahanan, napasnya cepat namun langkahnya tetap percaya diri. Dari sudut matanya, ia menangkap Sakuragi dan Miyagi yang berlari di belakangnya, senyuman mereka menyiratkan sedikit godaan kepada Mitsui. Bagi mereka, keberhasilan tembakan tadi tak lebih dari sebuah keberuntungan belaka. Tapi Mitsui tahu lebih baik, dan ia tak punya waktu untuk terpancing. Meski kesal, ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap fokus pada pertahanan. Di sisi lain lapangan, Akagi dan Rukawa memahami sesuatu yang lebih dalam. Keberhasilan Mitsui bukanlah sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun, dari keringat yang ia curahkan dalam latihan tanpa henti, mengejar waktu yang telah hilang. Pelatih Domoto berdiri, wajahnya menyiratkan sedikit kekesalan saat melihat Mitsui dengan penuh percaya diri terus berhasil mencetak poin dengan lemparan riga angkanya yang sempurna. Tidak hanya Domoto, bahkan pengamat di lapangan pun menyebut keberhasilan aksi Mitsui sebagai sebuah keajaiban dalam permainan bola basket. Ichinokura yang berada dalam tekanan besar, berpikir Mitsui memiliki keuntungan tinggi badan yang lebih darinya. Namun alih-alih menyerah, Ichinokura bertekad akan memberi tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu para pemain Shohoku yang berada di daerah pertahanannya, sembari melakukan penjagaan, mereka terus memuji aksi Mitsui. Di bangku cadangan, Kogure memperhatikan dengan mata yang penuh pertanyaan. Apakah Mitsui telah berkembang menjadi pemain yang lebih hebat dari saat ia menjadi MVP di SMP, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mendorongnya? Kogure tahu satu hal dengan pasti, Mitsui yang kembali ke Shohoku bukanlah pemain yang sama seperti dulu. Rasa bersalah yang pernah membebaninya kini menjadi bahan bakar yang menggerakkan tekadnya. Namun, kegemilangan itu perlahan memudar dari benak para pemain Shohoku. Di tengah keajaiban Mitsui, sesuatu yang lain terjadi. Permainan Sakuragi mulai meredup. Di bawah penjagaan ketat Masahiro, pergerakannya menjadi terbatas. Rasa frustrasi mulai merayapi ekspresinya, setiap usahanya seolah dibendung oleh tembok tak kasat mata. Pelatih Anzai tetap diam. Sorot matanya tajam, memperhatikan setiap pergerakan Sakuragi tanpa memberi isyarat apapun. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya bagi anak itu bukan hanya melawan lawan di depannya, tetapi melawan dirinya sendiri. Sakuragi bergerak liar, matanya terkunci pada Masahiro, tetapi langkahnya tertinggal dan reaksinya lambat. Masahiro melesat, melewatinya dengan mudah untuk kedua kalinya. Dentuman bola, deru langkah, dan sorakan menggema saat Sanno kembali memperkecil ketertinggalan. Sakuragi berdiri kaku, sembari rahangnya mengatup rapat. Napasnya memburu, matanya menyala dengan amarah yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, di tengah gelora frustrasi itu, Mitsui muncul dengan tatapannya yang tegas dan isyaratnya yang sederhana. Dia meminta Sakuragi kembali fokus kepada serangan, dan melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Di bangku Shohoku, pelatih Anzai menyaksikan keduanya dengan mata penuh pemahaman. Suaranya lembut hampir berbisik, namun cukup tajam untuk menusuk kesadaran. Mitsui tak menyadari betapa penting dirinya bagi tim ini. Kogure dan Ayako terdiam, seolah membenarkan kata-kata sang pelatih tanpa perlu bersuara. Tapi di lapangan, Mitsui terlihat berbeda dengan langkah tidak secepat biasanya, dan gerakan yang tidak sehalus dahulu. Ada sesuatu yang menghambatnya, tetapi bukan Ichinokura, melainkan dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia menguasai bola, Ichinokura langsung menempel ketat, tubuhnya seolah bayangan yang tak terpisahkan. Mitsui mencari celah, tapi pengawalan itu terlalu rapat, dan terlalu kuat. Para penonton bersorak mendukung Ichinokura, semakin menekan Mitsui yang mulai kehilangan ritme permainannya. Keraguan muncul di wajahnya. Ia ingin menyerang, ingin melepaskan tembakan, tapi rasa percaya diri yang dulu mengalir dalam darahnya kini terasa asing.
Dari bangku cadangan, pelatih Anzai mengamati dengan tatapan yang tenang dan tak tergoyahkan. Dalam hatinya pelatih Anzai berujar, waktunya telah tiba untuk Mitsui menemukan dirinya kembali. Mitsui menggertakkan gigi. Ia berlari membawa bola, menembus tekanan Ichinokura. Keraguan masih ada, namun kakinya bergerak cepat, tubuhnya lincah menghindari setiap hadangan. Sepersekian detik kemudian, ia berhasil melepaskan diri dari tekanan Ichinokura. Di bangku Shohoku, Kogure melihatnya dengan mata terbelalak. Mitsui yang sekarang, terlihat lebih hebat dari Mitsui yang dulu. Namun sebelum Mitsui bisa melanjutkan serangannya, bayangan besar menghalangi jalannya. Kawata berdiri kokoh bagai tembok baja di hadapannya. Seketika, tanpa berpikir panjang, Mitsui mengirim bola ke belakang Kawata, langsung ke tangan Akagi. Kawata tersentak, menyadari dirinya terlambat, dan Mitsui sudah membaca permainannya. Akagi kini berdiri tegap, bola di genggamannya, siap menghempaskan serangan terakhir dengan kekuatan penuh. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.